Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahmawati dan ini rekan-rekan saya ada Amalia Soleha, Rifa Arisma, dan Gilang Ramadan. Kami dari kelompok 6 ingin menayangkan hasil presentasi yang telah kita buat dengan tema teknologi informasi dalam bidang keuangan. Sebelum memulai presentasi kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai presentasi kali ini yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengaruh teknologi di dalam bidang keuangan. Selanjutnya ada landasan teori. Definisi keuangan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, uang dapat diartikan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah dan dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Dalam sebuah ilmu ekonomi modern, uang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia pada secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga serta untuk pembayaran hutang. Di dalam Wikipedia Bahasa Indonesia sendiri, keuangan adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan juga menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka. Keuangan itu dapat diistilahkan juga hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, penciptaan, dan studi tentang uang atau investasi. Keuangan juga terbagi secara luas, yaitu menjadi 3 kategori, keuangan publik, keuangan perusahaan, dan keuangan pribadi. Pada dasarnya, segala upaya dari keuangan itu, yaitu segala aktivitas harus dilakukan dengan seksama, teliti, dan hati-hati. Hal ini dapat difungsikan untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifa Arisma. Untuk Rifa Arisma, silakan. Untuk selanjutnya ada peranan teknologi dalam bidang keuangan. Diawali dengan proses pencetakan uang, kita sudah menggunakan sebuah teknologi mesin yang canggih. Berikut ini merupakan proses pencetakan uang di negara Indonesia. Proses plat cetak intaglio atau galvano. Yang kedua, proses roll sablon intaglio. Yang ketiga, proses cetak uang kertas tahap cetak rata. Yang keempat, proses cetak uang kertas tahap cetak dalam intaglio proses. Untuk selanjutnya ada proses pemeriksaan lembar besar, proses cetak nomor, dan proses penyelesaian. Materi selanjutnya. Semakin majunya teknologi di dunia, transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dalam dunia perbankan. Perkembangan dunia informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa seperti adanya transaksi berupa transfer uang via mobile maupun teller, adanya ATM atau auto teller mesin, mengambil uang secara cash secara 24 jam. Penggunaan database di bank-bank, sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat bank. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amalia Soleha. Untuk Amalia, dipersilakan.
A. Peranan teknologi dalam perbankan. Dengan adanya jaringan komputer atau komunikasi, kita dengan klien jadi lebih hemat, efisien, dan cepat. Pada dunia perbankan, perkembangan dunia teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama proses inovasi produk dan jasa, seperti halnya pelayanan elektronik, transaction, banking melalui ATM, phone banking, dan internet banking. Misalnya, merupakan bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi. Satu, kriteria pemilihan teknologi perangkat lunak perbankan. Lembaga keuangan Indonesia termasuk bank sudah lebih cepat dan intensif dibandingkan sektor atau jenis industri lainnya dalam menerapkan teknologi komputer dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Fungsi teknologi informasi TI bagi setiap bank untuk membentuk bagian, departemen, atau unit kerja tersendiri. Fasilitas pengolahan data merupakan hasil kemajuan teknologi dan kebutuhan untuk menjalankan operasi secara sistematis. Fasilitas tersebut berfungsi untuk mengenai, memilih, menghitung, menyusun, melaporkan, dan mengirimkan informasi. Sistem aplikasi komputer yang digunakan oleh bank harus mengakomodasikan semua kebutuhan bank dan sesuai ketentuan otoritas moneter. Hal ini memerlukan pemilihan software. Kriteria pemilihan software komputer yang baik dengan kebutuhan bank berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut. 1. Kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data. 2. Keluasan. 3. Sistem keamanan. 4. Kemudahan penggunaan. 5. Sistem pelaporan. 6. Aspek pemeliharaan. 7. Source kode. 8. Struktur informasi dan hubungan antar subsistem aplikasi bank. Untuk matanya akan dijelaskan oleh rekan saya Gilang Ramadan. Untuk Gilang Ramadan dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 2. Tren transaksi. Jenis transaksi sudah beragam baik menggunakan kartu debit, kartu kredit yang memanfaatkan jaringan ATM atau debit access transaction, umumnya di kasir yang berlokasi di gerai, outlet tempatnya tempat perbelanjaan. Sedangkan transaksi lainnya yang sudah lazim dilakukan meliputi ada 4. Mengecek saldo, fasilitas pembayaran, pemindah bukuan dan penarikan tunai, fasilitas untuk menerima pembayaran, dan pembukaan dan pengecekan. Selanjutnya, dampak teknologi informasi dalam dunia perbankan. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbank untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam kompleksi adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Salah satu bank yang paling mutakhir dengan teknologi high-end-nya BCA, di mana dengan aset teknologi mutakhir yang dimilikinya, BCA mampu menjadi leader dalam hal pelayanan m-banking dengan jumlah ATM terbesar yang dimilikinya, fasilitas internet, banking, dan lain-lain. Padahal ukuran kecanggihan semua teknologi perbankan tidak hanya dilihat dari coverage ATM-nya, tapi seharusnya dilihat
pada data center, khususnya di aplikasi core bankingnya. Operasional yang real-time antar bank juga telah menjadi tuntunan bagi dunia perbankan. Karena hal ini menjadi salah satu materi bagi pelayanan yang berkompetensi dalam memasarkan produk perbankan. Jadi memang mau tidak mau bisnis perbankan harus ditunjukkan keefisiennya operasional jika bersaing dalam dunia. Hal ini harus ditunjang dalam suatu sistem dan terintegrasi yang bermuat dalam suatu teknologi informasi. Sudah. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.